Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatami. Di sini saya akan mereview materi tentang penetapan prioritas program. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Penetapan prioritas program. Yang pertama, analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku, Integrated Infrastructure Planning 5th Southeast Europe Energy Dialogue, Thessaloniki, 2nd to 3rd of June 2011. Disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlakukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama, fungsi. Merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua, lokasi. Tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga, besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Besaran yang dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang idle. Yang ketiga, besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Besaran yang dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang idle atau berlebihan, atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan, agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi yang buruk di negara kita sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia. Yang kelima, besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan 35 infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Manfaat keterpaduan. Menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another, atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Kewenangan atau pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang pertama ada di sumber daya air, yang kedua air minum, yang ketiga persampahan, yang keempat air limbah, yang kelima drainase, yang keenam permukiman, yang ketujuh bangunan gedung, yang kedelapan penataan bangunan, yang kesembilan jalan, yang kesepuluh jasa konstruksi, yang kesebelas readiness kriteria. Pelepasan dan transaksi jual beli tanah, maka proses secara hukum perlu segera dilakukan yang didukung dengan dokumen yang sah secara hukum. Yang pertama, FS atau DED.
Keberadaan dokumen FS dan DED sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa dokumen ini, sebaiknya tidak dialokasikan anggaran untuk pembangunan, namun alokasikan terlebih dahulu anggaran untuk penyusunan FS atau DED. Yang kedua, KLHS. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Pasal 15 Ayat 1. 2. Analisis QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif-alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Matriks perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM. Bisa kita lihat matriksnya pada slide ini. Faktor eksternal kunci. Yang pertama ekonomi, kedua politik atau hukum atau pemerintah, yang ketiga sosial atau budaya atau demografi atau lingkungan, yang keempat teknologi, yang kelima kompetitif. Faktor internal kunci. Yang pertama manajemen, yang kedua pemasaran, yang ketiga keuangan atau akuntansi, yang keempat produksi atau operasi, yang kelima penelitian dan pengembangan. 3. Analisis klaster. Metode analisis klaster adalah metode pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis klaster. Yang pertama, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang kedua, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Yang keempat, mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Jenis analisis klaster. Yang pertama, K-means cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih hasil review saya tentang penetapan prioritas program. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.